We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat sore Bang Albert. Ya, selamat sore. Ayo. Selamat sore Bang Albert Rahman, seorang manajer Orkes Taman Bunga. Mengapa Taman Bunga, bukan hutan bunga atau yang lain? Silakan. Kenapa ya? Mungkin karena imut aja sih sebenarnya. Tapi ya karena konsepnya Orkes Taman Bunga itu lebih berusaha untuk cair dan membangun nuansa yang lebih ceria begitu. Jadi konsep taman bunga jadinya yang kita pakai gitu. Konsep Taman Bunga. Jadi tempat bermain begitu. Tempat bermain, oke. Ya. Nah, apakah kru Orkes Taman Bunga ini selalu dari isi Padang Panjang? Oh enggak sih, enggak juga. Cuman memang karena sebagian besar dari situ. Tapi juga ada kawan-kawan dari Padang, ada kawan-kawan dari Riau juga tergabung di situ ya. Karena memang udah ini aja sih, karena memang udah sering ketemu dalam kegiatan-kegiatan, terus sudah ya membangun pertemanan. Ada berapa orang, Bang? Kalau sebenarnya kalau jumlah ini agak susah sebenarnya karena Orkes Taman Bunga itu kalau personel tetapnya itu cuma 8 orang sebenarnya. Cuman kita bikin Orkes Taman Bunga itu semacam kelompok dan proyek yang tiada henti gitu. Jadi yang kayak kadang ada aja kawan-kawan yang pengen gabung juga gitu. Ya kita batasi lah, misalnya kayak 12 maksimal 12 satu panggung itu masih bisa, tergantung panggungnya lah nanti gitu. Nah, apakah seperti grup di Jakarta itu yang selalu ganti member krunya? Ya karena mungkin karena di Orkes Taman Bunga itu juga nggak terlalu artis gitu, maksudnya personalnya itu nggak terlalu maksudnya semua anggota itu punya porsi yang sama, maksudnya dikenal dengan cara yang sama, jadi udah biasa aja sih kita ganti ini, kalau ini nggak bisa kita ganti sama yang ini gitu, jadi nggak ada masalah gitu. Kan beda kan, misalnya kalau kayak Noah misalnya, kalau nggak ada Ariel ya nggak Noah gitu kan. Beda dengan Taman Bunga gitu. Nah, apakah ini grup yang dibikin memang untuk entertainment bisnis atau hanya untuk fun saja? Buat kita ini semacam project gitu loh, yang kayak challenge-nya di sini adalah membangun meleburkan tradisi musikal Minang begitu dengan Melayu dan juga populer gitu. Dan itu jadi jadi challenge tersendiri, karena kalau Pak Sutoyo pernah dengar mungkin kayak tahun-tahun 60-an itu yang kayak Orkes Gumarang dari Minang juga gitu, ada Tarunaria, ada Oslan Hussein, Eli Kasim dan lain-lain yang waktu itu cukup populer di di zaman itu. Musik mereka itu sangat populer dan bisa diterima oleh berbagai kalangan. Nah, kehadiran Orkes Taman Bunga juga
mencoba itu sih, maksudnya mencoba spirit yang sama dengan konteks zaman hari ini gitu. Dan kemudian ya kemudian kita bikin project ini gitu. Nah, Bang, tadi Abang ngomong tahun 60-an, 70-an itu banyak yang orkestra atau seniman biduan dari Minang itu bisa sampai ke masyarakat seluruh negeri, bisa diterima oleh. Nah, apa kendalanya Bang selama mungkin tahun 70, 80, 90 sampai tahun 2000-an ini, apa kendalanya secara umum ya seniman-seniman Minang ini? Apa ya? Sebenarnya ini aku nggak tahu pasti juga ya gimana kendalanya. Cuma kan kalau kayak ini juga berkaitan dengan situasi politik toh sebenarnya. Karena misalnya kayak di zaman Orde Lama itu di eranya Soekarno kan ada ini kan ada anti rock and roll. Nah, jadi kesempatan musik-musik daerah untuk untuk menjadi lebih besar itu lebih difokuskan gitu di ibu kota. Dan sedangkan ketika Orde Baru itu 60-an sampai 70 sampai 9 ya sampai 90-an lah. Ya, 90 ya. Itu itu jadi sangat terpusat kan, maksudnya skena musik pun juga sangat terpusat di ibu kota gitu. Tapi musik-musik di daerah tetap ada gitu, musik-musik populer daerah tetap ada, cuman gaungnya nggak lagi nasional begitu. Nah, setahu aku gitu ya keadaannya waktu itu. Dan kemudian di zaman sekarang kita yang kayak kita sudah kita punya internet gitu, yang kita punya akses dan distribusi informasi yang bebas, dan kita melihat peluang itu juga sekarang gitu. Dan era reformasi ini bagaimana perkembangan musik di musik masa kini Minang? Di pasca reformasi sebenarnya banyak juga band-band ataupun musik populer daerah yang berkembang di Sumatera Barat begitu. Cuman sebenarnya lebih banyak terkendala di mekanisme yang sudah terbangun di Orde Baru gitu, yang semuanya serba terpusat, yang semuanya kalau pengen ngetop ya harus di Jakarta gitu. Nah, itu sih yang jadi kendala gitu. Cuma kalau di belakangan itu yang kayak 2010-an ke atas itu kan kita udah mulai maksudnya di berbagai daerah pun juga mulai ngerti cara kerja internet, dan kemudian mulai melihat peluang itu begitu, termasuk di Orkes Taman Bunga sendiri gitu. Oke. Nah, Orkes Taman Bunga sudah banyak lahirkan karya dan fokus meleburkan musik populer dengan musik tradisional. Jenis musik apa yang dikaryakan sebetulnya ini? Ini masuk ke pop apa? Ya. Kita bebas aja sih sebenarnya gitu, yang kayak beberapa kawan menyebutnya musik folk kan, musik folk. Ada juga yang menyebutnya musik pop, ada yang juga menyebutnya musik orkes dangdut juga bisa, dan ada juga yang menyebutnya sebagai orkes moral gitu, yang kayak kalau di Jakarta ada PMR toh yang kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya jadi bebas aja sih sebenarnya, walaupun kita emang lebih dekat dengan orkes dangdut sih sebenarnya. Lebih dekat ke dangdut. Oke. Tapi di dalamnya ada Minang dan Melayu juga ya. Ya. Nah, di Instagram dituliskan semoga ramuan frekuensi yang kami racik bisa membantu untuk menyembuhkan jang dan piak ini. Ya. Terutama masalah percintaan. Cobalah konsumsi ramuan kami yang yakin pasti kegalauan
Jang dan Pia bisa sembuh. Apa itu Jang dan Pia itu? Jang dan Pia itu apa ya? Sapaan sebenarnya, sapaan Sapaan. yang kalau dulu itu bujang dan upik. Oke, oke. Nah, Ya. itu tuh bujang itu laki-laki, upik perempuan gitu. Dan ya karena kalau di musik orkes Taman Bunga kita kan juga ini ya, juga eh, secara musikal kita juga menggarap perkembangan bahasa di Sumatera Barat gitu, dan apa perkembangan bunyi di bahasa lokal yang sekarang ini di Sumatera Barat, termasuk Jang NP itu yang kayak jadi ya makin lama banyak kan istilah-istilah jadi semakin singkat gitu, termasuk Jang NP gitu. Dan ya tapi di satu sisi kita tetap pengen pakai istilah lokal gitu. Di satu sisi ya yang lokal juga berkembang toh, maksudnya yang juga sudah menjadi kontemporer sekarang. Ya kita merayakan itu aja sebenarnya. Merayakan itu. Nah, apa yang ingin disampaikan kepada Jang dan Pia dalam lagu-lagu Orkes Taman Bunga ini? Happy, always be happy, atau bagaimana? Ya, kalau kita nyebutnya itu apa ya? Sebagian besar lirik-lirik di Orkes Taman Bunga itu dan bagaimana kita menggarap musiknya itu lebih ke lebih ke semuanya berangkat dari keseharian kita tentang kita yang telat bayar kos misalnya, atau kita yang telat bayar utang, atau yang minta wifi teman gitu, minta tethering, ya yang itulah problem-problemnya anak muda, tetapi kita nyanyikan dengan ceria gitu, yang kayak ya otokritik dan menertawakan diri sendiri gitu, tapi tidak lantas pesimis gitu, tapi ya ini kayak ya orang Indonesia gini gitu. Ya udah kita rayakan gitu. Oke, kita rayakan. Nah, selama ini sudah manggung di mana saja, Bang? Selama ini masih di Sumatera sih. Ya yang di Pekanbaru, di Riau, di Bengkulu, di Jambi, dan di Sumatera Barat, dan di hampir semua kota di Sumatera Barat sudah sih sebenarnya. Apa respon masyarakat lokal, masyarakat Sumatera Barat? Nah, di pengalamanku mendampingi kawan-kawan manggung misalnya, sangat beragam sih responnya, dan apa ya, dan tapi di satu sisi juga sangat cair gitu loh. Misalnya kayak kita itu juga, kita pernah main di pub, kita pernah main di acara pemerintahan, kita pernah main di acara yang kayak di sebuah bar yang isinya biasanya grup-grup band metal gitu, kita juga main di situ. Dan acara mahasiswa, acara anak sekolah, bahkan acara warga pun gitu. Jadi menariknya dengan kehadiran Orkes Taman Bunga, waktu itu aku sangat ingat di sebuah bar metal gitu, yang orang-orang datang pakai baju hitam, tatoan, anting, bawa bir kemana-mana gitu. Tapi yang kayak ketika kita main ya joget aja semuanya gitu, yang kayak ada apa aslinya keluar gitu. Yang kayak nggak bisa menahan diri untuk joget gitu. Jadi ya menurut kita itu sangat ini sih, sangat menarik gitu, dan itu juga alasan kenapa kita tetap berusaha membangun musik-musik yang bahagia seperti itu. Dan kalau respon lainnya ya ada juga yang melihat ya kalau dulu tuh kan ada gap antara pop Minang dan musik pop anak muda gitu. Kayak pop anak muda itu kan biasanya yang kayak musik-musik indie gitu ya, atau musik-musik ya populer yang sering di layar kaca lah. Kemudian musik Minang itu yang kayak pop Minang itu yang kayak musik daerah banget gitu, yang kayak bahasanya bahasa Minang gitu. Nah di Taman Bunga ini gabung nih. Jadi audiens kita itu udah yang kayak
melupakan gap itu, udah melupakan entah ini anak muda, entah ini orang tua, semuanya gabung aja gitu. Semuanya gabung aja. Itu sih yang menarik kalau yang selama aku amati. Oke, oke. Tapi pernah manggung ke Jawa udah pernah, Bang? Manggung ke Jawa belum, cuman hanya melalui internet yang kebetulan dikelola oleh kawan-kawan di Jawa. Streaming lah, yang ya karena COVID ini tuh. Iya, iya, iya. Nah, apakah selalu mahasiswa krunya? Enggak. Enggak, oke. Enggak. Bahkan ya sekarang masih ada sih 1 atau 2 orang mahasiswa, tapi rata-rata udah enggak mahasiswa lagi. Jadi ini sebagai hobi saja untuk kalian? Sebagai apa ya? Dia bisa dibilang sebagai hobi dan juga sebagai project yang kita senangi sebenarnya. Karena sebenarnya kawan-kawan di Orkestra Mambunga juga ada pekerjaan lain. Misalnya dia ada yang menjadi guru, ada yang menjadi musisi juga, tapi untuk ada yang spesifik di grup kawinan, ada yang spesifik di grup musik yang kontemporer. Nah, tapi Orkestra Mambunga sendiri ya juga project yang emang kita jaga bersama gitu, yang kayak kita sama-sama mencoba menghidupinya gitu. Wow, menarik sekali, Bang. Iya. Kita harus ketemu di Padang Panjang, Bang. Oke. Terima Pak kasih. Sutoyo di mana? Di Saya di Padang? Surabaya. Oh ya. Ya, ya. Terima kasih, Bang Albert, untuk waktunya, Oke. untuk sharingnya. Oke. Ya, terima kasih, Bang. Itu aja kah? Sudah Itu selesai aja. kan? Sudah. Iya, Thank you. Iya. Siap. Terima kasih Pak Sutoyo. Sukses selalu, Bang. Ya, amin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya.